Polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK terus bergulir. 20 Kepala Satuan Tugas Direktorat Penyelidikan KPK melayangkan surat ke Sekjen KPK meminta penjelasan pencopotan Brigjen Endar karena pencopotan Brigjen Endar bisa merusak hubungan KPK dan Polri. Di setiap institusi itu ada mekanismenya, ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi perpindahan itu membuat kegaduhan. Polemik pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK terus bergulir. Kisruh antara Brigjen Endar Priantoro dan Ketua KPK Firly Bahuri bermula saat KPK menerbitkan surat pemberhentian Brigjen Endar di KPK dan dikembalikan ke Polri. Meski Kapolri Jenderal Listio Sigit telah merespon surat dari KPK dengan menerbitkan surat perpanjangan masa tugas Endar di KPK. Karena ini masalah persoalan internal di KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, namun demikian tentu kita akan lihat perkembangannya. Namun, KPK menolak perpanjangan tugas Brigjen Endar. Bahkan KPK telah menunjuk PLT Direktur Penyelidikan Ronald Worotikan dan mengklaim telah mencabut akses Brigjen Endar ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri sudah memperpanjang, tapi KPK malah memberhentikan. Nah, pasal 3, teman-teman wartawan, itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bersifat independen, ya, bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian, ya, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK. Ex-Komisioner KPK Saud Sitomorang menilai KPK yang bersikeras mencopot Brigjen Endar Priantoro tak berdasar. Pasalnya, Saud menilai Brigjen Endar telah bekerja dengan baik sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Bahkan diakui OTT terakhir, ya jelas udah pastilah OTT itu abuse of power, kepala daerah itu, kemudian Endar memimpin tim itu dan berhasil melaksanakan upaya yang dimana dia harus bertanggung jawab dari pekerjaannya. Kemudian mari deh kita memakai hati nurani kita ini baik nggak sih seperti itu? Setelah diberhentikan, Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewan Pengawas KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan menyatakan akan memanggil Ketua KPK Firly Bahuri terkait laporan pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Dia belum pernah terkena pelanggaran etik di sini. Tentunya nanti kita akan lakukan. Ya. Internal KPK pun terbelah. 20 Kepala Satuan Tugas Direktorat Penyelidikan KPK melayangkan surat ke Sekjen KPK untuk meminta penjelasan pencopotan Brigjen Endar. Dalam suratnya, para pegawai KPK itu menilai polemik pencopotan Endar akan merusak hubungan KPK dan Polri. Sementara itu, Brigjen Endar Priantoro menegaskan KPK tak menyertakan alasan pencopotan dirinya dari KPK. Hingga muncul dugaan pencopotan Brigjen Endar imbas penanganan kasus Formula E DKI Jakarta yang tak kunjung naik ke tahap penyidikan. Nah, kalau saya mendasari surat keputusan Sekjen nomor 15 tersebut, saya di sini tidak menggambarkan apa alasan pemberhentian saya di sini. Khusus untuk kasus Formula E memang sampai dengan hari ini masih belum diputus, artinya belum ada kesepemahaman terkait dengan apakah ini naik atau tidak. Sampai dengan hari ini masih belum ditemukan bukti permulaan, sehingga ada beberapa rekomendasi dari hasil ekspos terakhir untuk ditindaklanjuti oleh para penyelidik kita. Peneliti kajian anti korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menilai alasan KPK tak cukup kuat memberhentikan Brigjen Endar Priantoro.
Ya, sebenarnya untuk anggota Polri yang ditugaskan di KPK itu bisa diberhentikan dengan alasan yang sangat jelas, yaitu jika melanggar kode etik berat gitu ya. Apakah Brigjen Endar melakukan pelanggaran kode etik? Kan tidak. Yang kedua, kalau KPK beralasan bahwa ini sudah selesai menjalani tugasnya di KPK, artinya sudah habis masa jabatannya. Padahal itu adalah satu proses yang berlangsung secara annual. Setiap tahun ada perpanjangan perintah kepada para anggota Polri yang bertugas di KPK. Nah, jadi saya melihat bahwa alasan KPK tidak cukup kuat untuk memberhentikan Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Polri. Dan kalau kita simak, sebenarnya alasan dibalik pemberhentian inilah yang perlu diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Apakah benar bahwa alasannya adalah perbedaan pandangan dalam penanganan perkara Formula E?